Orang sakit hatinya itu karena apa? Karena rezekinya yang tidak halal. Maaf ini, rezekinya tidak halal. Ulama itu, Bu, ulama Pak, itu mestinya harus menjaga marwah. Di mana ruangnya? Dia sudah dipilihkan Allah di satu ruang, yaitu keulamaan. Dia dipilihkan Allah di satu ruang terhormat dengan ilmunya. Dia dipilihkan Allah di satu ruang terhormat oleh jamaahnya. Dia dipilihkan Allah di satu ruang terhormat oleh ibadahnya. Kenapa dia mencari ruang yang lain? Mau hilang kehormatannya, mau turun kehormatannya. Ini ulama. Saya sayangkan ulama lari dari habitatnya. Dia a priori, dia jajal-jajal, coba-coba, mau ikut terjun di dunia lain. Akhirnya dia dunia lain, betul, dunia lain, yaitu angker biasanya. Kalau ulama coba-coba di tempat yang bukan ruangnya, akhirnya dia masuk ke dunia lain. Padahal dunia lain itu biasanya angker. Karena dia coba-coba di dunia lain. Bagaimana cara? Kita ambil contoh. Ulama kalau rezekinya tidak halal, orang bodoh juga tidak halal, sama-sama tidak halalnya, lebih berbahaya ulama. Karena kalau orang bodoh rezekinya haram, tidak ada efek ke orang lain, dia efek pada dirinya sendiri. Biasanya ibadahnya putus, bodoh, maksiat sendiri. Tapi kalau ulama yang sudah masuk dunia lain, kecampuran rezeki yang tidak baik, maka dia akan menjadi percontohan. Kebijaksanaannya sudah berubah. Kehati-hatian dalam hukum berubah. Fatwanya sudah murah. Karena dia masuk di ruang lain. Ini harus disadari, Pak. Kembalikan ulama pada marwahnya. Kembalikan ulama pada ruangnya. Dia punya alasan. Kalau saya tidak ke sana, nanti tidak ada yang amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah yang ditolak Imam Ghazali. Logika seperti itu ditolak oleh Imam Ghazali dalam Ihya. Kenapa Anda berlogika seperti itu? Kan sudah ada orang lain yang amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa Anda mewajibkan diri untuk ikut dengan resiko yang begitu besar, tapi sudah ada orang lain yang melakukan? Itu ditolak oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Coba-coba seorang ustadz mau nyoba-nyoba jadi ini, yang bukan dunianya, nanti akan hilang keustatannya, juga hilang jabatannya. Coba-coba jadi ini, akan hilang, akan selesai jabatannya, akan selesai kiainya, akan selesai keulamaannya. Ini nanti Anda buktikan. Itu sudah empiris di mana-mana sejak zaman Rasulullah SAW. Empirisnya begitu. Ma'ruf fitari, diketahui dalam sejarah. Diketahui dalam sejarah. Kasihan kalau ulama ini masuk di ruang yang bukan ruangnya. Dulunya tidak pernah kumpul sama orang joget-joget, jadi kumpul sama orang joget-joget. Dulunya nggak pernah kumpul sama orang yang teriak-teriak, akhirnya dia nih teriak-teriak ini. Dulunya disebut Al-Mukarram, sekarang sudah tidak disebut Al-Mukarram. Kasihan. Itu kan sudah realnya begitu, real. Ini kita harus jaga. Kehormatan ulama kita kembalikan. Maka jangan sekali-kali menghina ulama dan para habaib. Menghujat ulama juga jangan, menghujat habaib juga jangan. Karena apa? Semua saling menasihati. Hilangkan fanatisme.
hilangkan asobiyah, hilangkan fanatik. Kita ini diberikan teladan oleh Rasulullah SAW. Kalau rezeki itu haram, maka membentuk fi qulubihim marad. Saya kasih contoh. Imam Dunnun Al-Misri ketika dalam penjara, Pak. Dunnun Al-Misri dalam penjara. Itu kan lapar, Pak. Penjara macam-macam, Pak Polisi. Kalau di Mesir, Pak Polisi, ada penjara diisi kitab dulu. Maka lulusan penjara jadi ulama. Saya baca dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, karya Ad-Dahabi. Ada satu penjara di Mesir, diisi kitab. Jadi lulus dari penjara, jadi ulama. Dan sekarang kan enggak, masuk penjara, jauh semakin, Masya Allah. Ada penjara seperti itu. Nah, Dunnun Al-Misri ini dianiaya, didolimi. Dia masuk dalam penjara. Masuk kurang makan, kurang gizi. Akhirnya ibunya menyuruh bakyunya atau saudara kandungnya Dunnun Al-Misri untuk mengantarkan makanan ke penjaranya Dunnun Al-Misri. Diantarkan. Tidak pernah dimakan oleh Dunnun. Akhirnya orang tanya, Dunnun, ini makanan dari ibu. Kenapa kamu tidak pernah makan? Tak pernah saya makan. Karena sudah tersentuh penjaga tahanan yang dolim. Makanan ini sudah tersentuh tangannya. Meskipun itu makanan halal dari ibu saya, tapi lewat sampai ke saya itu kan lewatnya penjaga. Penjaga ini sering melakukan kedoliman. Dan ini saya tidak mau makan makanan yang disentuh seseorang yang pernah melakukan kedoliman. Bayangkan. Steril dah ini. Sangat steril. Itu steril sekali. Hati-hati sekali. Saya pernah lihat ulama, Masya Allah, sekarang ini masih hidup di Mekah. Namanya Muhammad Amin Al-Harari. Beliau itu asli Ethiopia. Muhammad Amin Al-Harari, seorang mursyid tariqah. Juga mursyid tariqah, sufi besar, wali besar, masih hidup. Kalau umrah, sempatkan sowan ke beliau. Beliau mengarang tafsir namanya Hadaibur Raw wa Raihan, 32 jilid. Beliau mengarang syarah Sahih Muslim namanya An-Najmul Wahaj, itu 25 jilid. Beliau mengarang syarah Sunan Ibnu Majah 26 jilid. Tidak ada ulama kita Indonesia yang bisa menemui beliau. Tidak ada. Ulama kita Indonesia masih jauh dengan beliau. Jauh sekali, jauh sekali. Itu beliau bagaimana? Kabarnya tidak punya rumah. Saking zuhudnya. Tidak punya rumah. Apakah beliau tidak bisa berkaya? Masya Allah. Saya pernah sowan ke beliau bersama pimpinan Muslim Amerika Serikat. Saya pernah sowan beliau. Ini ulama besar asli Ethiopia. Saya sowan beliau bersama pas barengan pimpinan Muslim Amerika Serikat. Sowan beliau. Itu beliau Masya Allah. Tidak punya apa-apa. Nah kita ini tidak. Baru Ustaz 2 hari udah umroh 4 kali. Baru jadi ini sudah ini jadi Masya Allah. Ini ulama yang betul-betul hati-hati. Karena apa? Rezeki ini kalau semrawut membuat hati kita itu sakit. Bi qulubihim marad. Ada lagi dalam Al-Quran.